share ininya di mana nih? Share ininya, share apa? Share Eh screen ya screennya di mana? di paling bawah Bang. Oh iya iya nih. Seluruh layar ya, seluruh layar ini. Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Ini juga saya record nih, pakai bawaan ini, pakai ini. Oke. Nah, ini mata kuliahnya Jarkom Terapan 1 ya. Ya Bang. Nah, saya ceritain dulu nih. Iya, Pak. Jarkom Terapan 1 itu, suara saya jelas nggak? Kurang kenceng Pak. Halo, halo. Kurang kenceng, Pak. Ini udah kencang, udah teriak-teriak nih. Jelas, Pak, jelas. Jelas Mic nggak? lu Beneran, pada Pak, dimatiin jelas. aja. Mic-nya pada dimatiin. Ya betul tuh. Ah, Gimana? Kedengeran nggak? Oke aman ya? aman Pak. Aman ya udah. Aman, Pak, aman. Satu orang aja yang itu, yang mic yang itu, yang dihidupin, biar ini, biar lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi gini. Di Jarkom Terapan 1 ini dulu namanya Cisco 1 ya. Jadi materinya ini Cisco, perangkat Cisco. Kamu udah belajar jaringan komputer. Nah, kalau kemarin kan jaringan komputer kan lebih ke mikrotik perangkatnya. Nah, kalau terapan ini lebih ke Cisco ya. Jadi nanti ada tiga ya, Jarkom Terapan 1, 2, dan 3. Kalau Cisco, Cisco 1, 2, dan 3. Nah, di Cisco ini sebenarnya sama kayak mikrotik ya. Cuman kalau di sini lebih ke WAN-nya. Kalau mikrotik kan gimana ngubungin dari LAN ke WAN, ke internet. Nah, kalau ini dari internet ke internet, dari router ke router gitu. Jadi di sini kamu jadi seolah-olah ISP. Ya, jadi kamu bisa kerja di ISP nih kalau di jaringan terapan 1, 2, 3 gitu. Ya. Dan sama teknologi yang belum pernah kamu pelajarin di Jarkom. Jadi ada nanti, walaupun nanti skalanya LAN, ada nanti ada VLAN namanya, ada VLAN, ada Ether channel, ada apa, port security dan lain-lain. Walaupun itu skalanya LAN, tapi ini belum pernah kamu pelajarin di Jarkom. Ya. Jadi ini lebih ke Cisco. Nah, di Cisco ini gambaran aja. Ketika nanti kamu kerja, kan nanti kamu udah pasti udah tahu lah, ada yang namanya sertifikasi. Ya, sebaiknya kamu punya sertifikasi. Ya, mau boleh nasional yang BNSP atau yang bagusnya punya sertifikasi dari vendor. Ya, baik Mikrotik atau Cisco nih. Kalau pengalaman saya, ini karena saya juga praktisi, bukan dosen aja, yang biasanya dipakai di industri itu adalah yang Cisco. Jadi kalau kamu coba-coba deh buka di JobDB, JobStreet, pasti yang diprioritasin yang punya sertifikasi Cisco. Itu. Jadi standarnya nih kalau mau kerja biasanya untuk network engineer itu Cisco. Gitu. Ya. Nah, oke, kita mulai materinya di sini. Jadi di Cisco ini atau di jaringan terapan 1 ini, nih kelihatan ya. Nah, jadi ini belajar WAN. Jadi kan kemarin kan waktu itu pernah belajar Jarkom ada LAN, MAN, WAN. Bedanya LAN, MAN, WAN ini gini. Kalau LAN dan MAN ini masih kelihatan alurnya. Jadi kalau jaringan kan gini berbicaranya. Jadi kalau jaringan kan gini, ada source menuju destination atau bolak-balik dari destination ke source. Nah, kalau LAN dan MAN ini sama. Sama dalam artian dari source ke destination itu kelihatan. Kelihatan gimana, Pak? Kelihatan gini. Kalau LAN kan gini, berarti kan source-nya bisa jadi kita kalau ambil jaringan misalnya client server. Kalau di LAN. Ya, jaringan kan cuma dua doang tipenya, client server atau peer to peer. Kita ambil client server. Lah, source-nya kan komputer. Source-nya ini PC. Destination-nya berarti PC menuju ke server. Di tengah-tengahnya kalau di LAN berarti tengah-tengahnya ada apa? Ada media atau switch-nya, SW-nya. Nah, ini kelihatan kan? Source-nya PC, destination-nya server, tengah-tengahnya ada switch. Nah, begitu pula dengan si MAN. Ya, MAN pun juga begitu. MAN itu kalau MAN sama aja. MAN
Berarti source-nya anggap gedung A. Gitu kan? Destination-nya ya. Saya di sini buat SD-nya gedung B. Ya, kenapa yang B-nya jadi source-nya? Yang B-nya yang A jadi source karena dia punya ISP. Punya internet, akses internet. Nah, dia source. Destination-nya si D, artinya dia cuman menerima ya, menerima akses internet dari si gedung A. Gitu. Nah, ini kelihatan source-nya gedung A, di sini gedung D. Gedung B. Ya, di tengah-tengahnya berarti kan ada sebuah media kayak tadi. Kalau di situ medianya switch, kalau di sini medianya berarti akses point. Gitu, atau fiber optik. Nah, ini LAN dan MAN itu sama. Kita bisa ngelihat jalurnya. Oh, source-nya ini, destination-nya ini, lewatnya ini gitu. Sama MAN juga gitu. Source-nya ini, tujuannya ini, lewatnya ini. Gitu. Nah, kalau kita berbicara WAN yang kita akan pelajari sekarang, ini nggak kelihatan source-nya. Source-nya kelihatan. Source-nya masih kelihatan. Ini source-nya misalnya PC kita. Destination-nya ya atau tujuannya ini kelihatan, mungkin masih bisa kelihatan. Tujuannya misalnya kita mau akses YouTube misalnya. Server YouTube. youtube.com. Tapi yang nggak kelihatan di sini adalah jalurnya. Nih, kalau tadi kan kelihatan nih akses point, jalurnya berarti dari main tekniknya apa? Misalnya main teknik point to point. Nah, kalau ini jelas ya, gampang switch mah ya. Berarti kalau switch kan tinggal dia kan pakai konsentrator kan. Konsentrator. Ya kan dia tengah-tengah tertutup terminal. Nah, kalau di WAN ini nggak ada, nggak kelihatan. Kita akses YouTube melalui Telkomsel. Nah, yang bisa kita tahu adalah Telkomsel, kita connect ke Telkomsel. Nah, dari Telkomsel ini menuju YouTube, nah ini nggak tahu kita. Gitu. Lewat mana aja, mungkin bisa tahu, nanti kita bisa trace. Tapi kita ini melibatkan udah banyak banyak perangkat atau banyak lembaga lagi. Ada ISP di sini. Kan YouTube nggak di Indonesia gitu, di US, tapi ada server mirroring di Indonesia. Tapi di sini ada ISP tengah-tengahnya. Kalau di sini nggak, ini kita bisa ngebangun sendiri, kita bisa build sendiri, gitu. Nah, kalau di WAN ini kita ada perantaranya yang ISP ini, biar kita bisa menghubungkan ke destination. Gitu. Ya, jadi bedanya kalau LAN MAN ini sama, source destination-nya kelihatan jalurnya kemana aja. Kalau yang WAN nggak kelihatan jalurnya, gitu, karena melewati si ISP. Nah, ini tugas si kita nih, ISP menghubungkan dari source menuju destination. Nah, itu nanti ada yang belajar yang namanya routing. Jadi router ketemu router, nah jadilah routing. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Paham nggak? Kayaknya lanjut aja kayaknya Pak. Ya, paham ya? Nah, nanti tolong nanti ini tugasnya ini pertama nanti di ini yang bagian membedakan antara LAN MAN WAN itu apa. Nah, nanti makanya dipahamin ininya, konsepnya. Ya, jadi gitu, saya ulang. Kalau WAN ini nggak kelihatan, di tengah-tengah ini di ISP ini nggak kelihatan. Ya, dia lewat mana akhirnya tujuannya ke destination, ke YouTube. Itu kita tahu source menuju destination, tapi tengah-tengahnya ini kita nggak tahu. Ini tugasnya si ISP, tugasnya kita nih nanti yang menghubungkan dari source ke destination. Gitu. Si source nggak tahu lewat mana aja. Nah, kalau ini kelihatan source ke destination tahu lewat mana-mananya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, gitu. Jadi di Cisco ke situ arahnya. Nah, itu baru penjelasannya aja. Nah, di sini di Cisco ini karena kita materinya ada dua ya. Ada banyak pilihannya kalau di Cisco tuh. Karena kita jaringan terapan satu namanya bukan Cisco. Ini yang kita ambil di sini adalah mengacu ke Cisco Routing and Switching. Jadi Cisco itu banyak, ada Cisco Security, ada Cisco Data Center,
Dan Cisco yang lain-lain ya banyak pokoknya. Nah, yang kita ambil di sini hanya Cisco Routing and Switching RS namanya. Cisco CCNA RS. Ya, CCNA itu Cisco Certified Associate. Nah, kita lebih ke di Jarcom 1, Jarcom 2 ke CCNA. Nanti di Jarcom 3 baru ke CCNP gitu. Nah, di CCNA atau di routing dan switching ini kita belajar routing sama nanti switchingnya kita belajar switch layer 2 dan layer 3. Ya, beda sama di Jarcom 1 waktu kamu belajar jaringan. Ya, di Jarcom 1 itu switchnya cuman switch switch biasa, switch layer 1. Ya, switch layer 1 artinya apa? Ya, artinya cuma switch yang plug and play. Ya. Nah, colok langsung bisa dipergunakan. Tapi di switch yang di layer 2 yang sekarang kita akan pelajarkan, layer 2 atau layer 3 nanti, ini perlu dikonfigurasi. Nah, itu. Jadi nggak colok langsung pasang. Nah, perlu kita config. Nah, nanti confignya kayak mana? Macam-macam. Ada kita bisa yang namanya ada VLAN, ada nanti ada Ether channel, ada STP, ada PTP, ada port security. Ya, jadi banyak nih. Nah, ini STP juga banyak. STP ada P2P, ada LACP, ada yang layer 3-nya. Nah, ini banyak. Ini juga STP juga ada STP client, ada STP server. Gitu. Oke. Nah, di sini di switch layer 2 ini kita akan belajar dulu yang namanya VLAN dulu. Nah, ini kita mulai praktek nih. Oh ya, nanti kan kita praktek nih. Praktek kita pakai simulasi dulu aja. Nih, pakai tracer. Nah, nanti kalau udah beres pandemi bisa kita praktek di lab ya. Mungkin di Cisco 2 atau Cisco 3 lah, kalau tergantung ininya nih, pandeminya nih selesai apa kapan. Nah, pakai tracer saya sarankan kamu pakai tracer yang sama saya. Jadi jangan yang beda-beda, takutnya nanti saya kasih mentahannya kamu nggak bisa buka karena beda paket, beda tipenya, versinya nggak bakal bisa kebuka gitu. Nah, saya pakai versi yang 60100. Nah, ini catat nih ya, kamu foto boleh nih. Kalau yang terbaru gimana, Pak? Ya nanti kalau misalnya saya kasih tugas nih, saya ngasih tugas topologinya kamu kerjain ya, kamu kan nggak bisa kebuka karena versinya di atas saya gitu. Nah, saya sengaja ngambil versi paling rendah ini. Satu, yang versi rendah ini enaknya gini, ketika saya connect internet dia nggak dimintain user loginnya. Kalau kamu versi 7 ke atas pasti dimintain gitu. Jadi harus kita kondisinya offline. Nah, nanti kalau online kita dimintain user passwordnya. Tapi bisa sih di skip, tapi kan makin ngabisin waktu lama. Nah, kalau versi yang ini, yang lama ini dia nggak berpengaruh. Kalau saya online dia nggak berpengaruh. Dia tetap aja langsung bisa kebuka gitu tanpa perlu minta user dan password. Nah, jadi saya masih rekomendasiin yang ini karena fiturnya pun masih sama lah sama yang terbaru gitu. Baru memang nambah aja nih, nambah dari perangkat aja itu. Kalau yang lama ya masih yang kayak gini, tapi secara fungsional yang pelajaran yang kita akan pelajarkan ini masih bisa mengikuti untuk versi yang 6 ini. Oke, paham ya? Jadi sebaiknya pakai versi yang sama saya. Dah, sekarang saya akan menerangkan untuk VLAN ya. Jadi kita akan belajar switchingnya dulu. Ya, jadi materi routing and switching, tapi kita belajar si switchingnya dulu. Ini di switching. Ini nanti saya upload materinya. Cisco.
bukan yang ini, sorry. Switching mana? Oh, ini dia. Nah, jadi di sini, nah ini Cisco tuh apa? Nih kalian bisa baca sendiri lah ini, gitu. Ya intinya dia produk yang jadi gini ya, Cisco ini kenapa jadi acuan karena dia yang pertama lah ngeluarin produk jaringan yang pertama. Kalau sekarang udah banyak ya, ada Mikrotik segala macem, ada banyak. Ya bahkan Cina juga ngeluarin ya kan, Huawei nih. Huawei ini sekarang juga lagi booming lah gitu, yang karena 5G yang paling ngembangin paling gede ini di Huawei ini gitu. Cisco malah nggak terlalu concern ke situ. Nah, jadi Cisco kenapa jadi standar karena dia pertama nih perangkat yang jaringan gitu. Jadi orang tuh rujukannya ke Cisco. Walaupun sekarang dinamik ya, nggak harus belajar Cisco gitu, harus banyak belajar ya. Tapi secara konsep kamu ngerti konsep ya, itu bisa ngerti Cisco, bisa ngerti Huawei, bisa ngerti Juniper dan lain-lain. Jadi di sini saya tidak menekankan kamu harus bisa ngerti di Cisco-nya. Jadi di sini saya menekankan kamu ngerti konsepnya di jaringan switching maupun routing ya, karena nanti ketika kerja kan nggak akan nggak ketemu Cisco, bisa ketemu yang lain-lain. Tapi kalau konsepnya sudah menguasai, mau ketemu perangkat apapun seharusnya bisa gitu, karena konsepnya sama gitu. Oke, jadi pengenalan router dan switch. Nah ini bedanya router dan switch, ini pengulangan sedikit lah, sebenarnya udah belajar di materi sebelumnya ya, Jarkom. Jadi kalau router ini media untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan jalur data yang melalui koneksi jaringan. Nah, jadi si router, kamu mungkin kan baru tahu router itu untuk menggabungkan jaringan yang berbeda aja. Nah, tapi ketika kita belajar WAN, si router itu juga menentukan jalur data yang melewati jaringan, yang melalui koneksi jaringan. Jadi si router ini selain mengkoneksikan beda jaringan ya, atau beda segmen atau beda slash ya. Kalau yang namanya beda itu kan gini, yang namanya beda pasti kamu juga udah ngerti lah. Yang namanya beda itu bisa 192, 168, 10 networknya 24 sama network yang nah gini, ini kan dihubungkan melalui router. Nah, ya, jadi walaupun slashnya sama, tapi segmennya beda. Nah, ini yang hubungin adalah router. Karena segmennya beda, berarti nggak bisa connect kalau tanpa router. Kalau cuma menggunakan switch saja, harus butuh router. Nah, selain dia bisa menghubungkan, di sini dia juga bisa menentukan. Tadi. Nah, menentukan jalur mana yang melalui koneksi jaringan. Jadi gini, menentukan ini gini. Ini ada gambarnya. Nah, ini dia nih. Nah, menentukan. Kalau saya di router Semarang, saya mau ke router Jakarta, ya, atau mau ke LAN-nya ini, LAN-nya 3 atau LAN-nya Jakarta, ya berarti saya harus lewat router Pekalongan terus router Jakarta. Gitu, nggak mungkin lah saya router Surabaya, nggak akan ketemu nih LAN 3 gitu. Nah, ini menentukan jalur. Nah, itu ya, paham ya. Jadi kalau misalnya saya mau ke LAN 2, berarti yang jalur saya harus tempuh adalah Pekalongan, Surabaya. Saya nggak akan nemu LAN 2 kalau saya lewat Jakarta. Nah, itu fungsi router sebagai menentukan ya, jalur data yang melalui koneksi jaringan. Oke, nyambung ya. Nah, dua konsep ini nyambung nih. Nah, berikutnya sebagai pusat kontrol jaringan. Nah, jadi router ini kontrol jaringannya. Jadi kita nanti dia yang kontrol mau kemana, lewat mana si router. Nah, terus berikutnya bekerja di layar 3. Nah, ini layar 3 ini kaitannya sama si layar OSI. Nah, dulu tuh di Bina Insani tuh masih ada kan, ya? Kayaknya masih ada juga, cuman belum aktif. Ada yang namanya Cisco Academy. Ya, di Cisco Academy itu lebih banyak teorinya dibandingkan praktek. Nah, di Cisco Academy kamu belajar tentang layar OSI. Ya, lebih dalam lagi.
Nah, jadi kaitannya layer 3 ini layar yang di OSI. Masih ingat OSI? Dari application, presentation, session sampai akhirnya di physical. Nah, layer 3 berarti kemana? Kan hitungan dari bawah kan? Dari physical, data link, network. Nah, layer 3 berarti layer network. Jadi si router ini bekerja di layer network atau layer 3. Gitu. Nah, itu router. Nah, sekarang kita berbicara ke switch. Switch itu adalah media untuk menghubungkan jaringan yang sama. Nah, beda sama si router. Ya, router beda jaringan, kalau switch yang sama. Ya, ini udah belajar lah di Jarcom. Ya, kamu udah paham. Nah, digunakan untuk menghubungkan ke banyak device. Nah, karena si colokan ya atau portnya switch ini pasti banyak dibandingkan router. Router tuh awalnya colokannya cuma 2, portnya cuma 2. Kalau switch ya saya rasa nggak ada portnya cuma 2, jarang ya. Biasanya minimal 4 ke atas gitu, bahkan sampai 64 sampai 128 port juga ada di switch gitu. Jadi untuk menghubungkan ke banyak perangkat. Terus bekerja di layar 2 dan 3. Nah, jadi dia bisa bekerja di layar 2 dan 3. Ada yang switch yang layar 3 gitu, yang biasanya di layar 2. Yang plug and play itu layar 2 lah masuknya. Ya, plug and play itu layar 2. Kalau yang 3 ini harus dikonfig, harus wajib dikonfig. Karena di layer 3 ini si router memiliki fitur seperti router. Ya, kalau switch layer 3 berarti memiliki fitur yang ada di router. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pengenalan router ya. Jadi router tuh apa sih sebetulnya? Router itu sama, kalau secara perangkat sama dengan komputer karena dia memiliki CPU, RAM, boot ROM, flash SIM, NVRAM. Ini ya, tergantung dari si vendornya. Nah, kalau di Cisco ini vendornya. Tapi intinya si router ini sama dengan komputer. Makanya kalau dari PC ya secara koneksi ya atau secara kabel, dari PC menuju router kabelnya adalah cross gitu, karena dia sama, router dan PC itu sama pakai cross gitu kalau kabel gitu. Nah, di sini ada pengenalannya nih, ini untuk khusus bagian yang Cisco ya, karena jaringan terapan 1 akan mengacu ke Cisco. Ini CPU menjalankan perintah-perintah dalam operating system. Nah, ini sama seperti CPU yang ada di PC. RAM digunakan untuk menginformasikan tabel routing, chat pas switching, konfigurasi yang sedang berjalan, mengatur antrian paket. Nah, ini juga sama. Ya, secara garis besar karena dia jobnya beda dengan jobnya PC, makanya dia ada yang beginilah, tabel routing lah, ada chat pas switching gitu. Tapi intinya sama. Ya, intinya si RAM ini kan memori sementara gitu. Terus ROM. ROM ini menyimpan sistem bootstrap yang digunakan untuk mengatur proses dan menjalankan power on self post dan iOS image. Nah, jadi si ROM ini ya, ROM ini ini sama kayak BIOS-nya. BIOS yang ada di PC. Ya, kan kalau misalnya routernya rusak, si ROM ini akan ngasih tahu, oh ini CPU-nya error atau RAM-nya error. Nah, karena dia akan memeriksa di proses POS ya, power on self test, atau proses ketika kali booting. Kalau di PC kan booting, kalau ini namanya bootstrap ya. Kalau di sini namanya bootstrap. Ketika router kita jalankan namanya bootstrap. Nah, ROM ini akan mengecek gitu, ada nggak bagian dari hardware maupun softwarenya atau OS-nya ya, OS-nya yang rusak. Nah, itu ROM sih kerjanya ROM. Nah, ya flash ini sama kayak hard disk, jadi menyimpan OS-nya. Ya. Ya, OS-nya Cisco namanya iOS atau Internet Network Operating System. Ya, kalau RB OS-nya Mikrotik. Kalau Cisco OS-nya namanya iOS, gitu, Internet Network Operating System. Nah, kalau nanti kita belajar nanti pakai GNS3, nanti kita bisa ngeload sendiri nih iOS-nya. Ya, jadi ketika belajar ada 2 simulasi. Kita bisa pakai tracer yang sangat sederhana dan sangat gampang. Ada juga kalau kita mau lebih mendekati ke aslinya ya, ke perangkat aslinya, kamu bisa pakai GNS3 namanya. Nih, ada yang namanya mungkin udah pernah tahu juga ya, GNS3.
Nah, ini lebih real. Nah, dibandingkan si paket tracer, karena di sini kita harus namanya inject ya, inject masukin iOS ke dalam si perangkat. Cuman kelemahannya kalau ini dari sisi hardware, kalau kita laptopnya masih jadul atau punya spek yang ya rendah, ya nggak bisa, karena ini udah sistemnya simulasi. Jadi kita dia ngambil RAM kita, ngambil apa namanya CPU kita, gitu, sama kayak main VirtualBox lah, gitu. Apalagi nanti ketika belajar kan nggak mungkin cuma satu routernya, pasti ada dua atau tiga, ya bahkan bisa lebih dari itu. Nah, ini berarti ngambil dari device OS kita, di device laptop kita, gitu, gede apa enggak. Nah, itu ya fungsi dari si flash ya, menyimpan iOS. Terus berikut lagi NVRAM. NVRAM digunakan untuk menyimpan start configuration. Nah, ini dia menyimpan ininya konfigurasinya. Jadi ketika kamu menjalankan perintah-perintah konfigurasi di router Cisco atau di switch Cisco, ini nyimpannya di NVRAM. Tapi ketika ini belum di save, itu bisa hilang. Jadi kita harus disimpan dulu di NVRAM baru bisa nggak hilang. Jadi beda sama Mikrotik. Kalau Mikrotik kita klik, itu udah pasti kesimpan ya di ini dia, di harddisknya dia gitu, atau di flashnya dia. Kalau di sini nggak kesimpan, kita harus nge-save dulu ya, sama kayak di Word lah, kita harus ngetik terus harus di save itu. Nah, beda sama Mikrotik. Kalau Mikrotik auto gitu, dia kita ngerjain apa itu langsung ke save. Kalau di sini enggak. Makanya hati-hati ketika kamu config, sebaiknya kalau memang udah benar konfigannya, udah buru-buru di save. Karena ketika di restart nanti atau mati lampu ya, bahkan kan itu hilang nanti konfigurasinya. Gitu. Jadi belum masuk ke NVRAM. Ya, gitu. Nah, berikutnya nih, ini kalau nanti kita belajar di lab ya, prakteknya. Jadi sebaiknya memang jangan belajar simulasi aja, sebaiknya nanti ada praktek ya, tapi kita sekarang masih simulasi aja dulu. Nah, di sini ada port-portnya ya. Ini saya jelasin port-portnya. Ini ada pertama ada port serial. Ini ada 4, ada 3 kalau di sini. Ini sama ini ya, port serial. Port serial ini hanya dipakai untuk jaringan WAN. Ya. Hanya dipakai di WAN, nggak ada serial dipakai untuk LAN. Jadi WAN adanya. Nah, di sini ada lagi port pas Ethernet. Nah, pas Ethernet ini bisa di LAN, bisa di WAN. Ya, pas Ethernet atau LAN card yang biasa kamu temuin. Nah, ini bisa di LAN atau di WAN. Nah, ini kayaknya Mikrotik sama. Gitu. Ya, berikutnya lagi ada konsol port dan auxiliary port. Nah, ini sama sih fungsinya untuk config dua ini gitu. Tapi untuk awal kita pakai console port gitu. Nah, ini untuk config. Bedanya kalau di Mikrotik, kamu bisa langsung ngejalanin bisa nge-remote. Ini yang nge-remote kan. Di Mikrotik juga ini yang nge-remote. Nge-remote kamu bisa nge-remote lewat IP atau remote lewat MAC address. Karena di Mikrotik udah ada IP default biasanya 881 gitu. Atau kita bisa buka Winbox, nanti kita remote by MAC address. Kalau di sini nggak bisa. Nah, di sini kamu harus pakai kabel konsol khusus kabelnya. Nggak bisa pakai kabel LAN biasa. Nah, jadi harus pakai kabel konsol. Kabel konsol ini dulu nih harus terhubung ke PC yang ada port com-nya. Masih ingat nggak kalau dulu ada PC yang ada jarum-jarumnya, yang ada jarumnya tuh. Nih, saya cariin di internet deh. Ada port com atau port komunikasi namanya. Nah, dulu di komputer, nah ini dia nih. Ya, komputer jadul nih. Nah, itu ini nih. Ya, ini ada port com namanya. Nah, ini buat masukin ke kabel konsol. Nah, sekarang pertanyaan, Pak, gimana kan sekarang udah nggak ada PC yang ada port com ya? Sekarang PC, apalagi kita pakai laptop, gimana? Nah, kamu harus beli konverternya nih, ada nih. Jadi dari konsol menuju ke USB. Nah, kalau konsolnya si router ini ya kayak RJ45 bentuknya. Ya, tadi mana gambar tadi? Nah, ini bentuknya kayak RJ45 nih. Konsolnya ini dari router ya.
nanti nyolok ke PC kamu atau ke laptop kamu, nah dia keluarannya si COM tadi. Nah nih COM kayak gini. Nah biar keluarannya ini kan nggak ada, kita nggak punya ininya, punya komputernya. Nah ini dibeliin konverternya nanti ke USB gitu. Nah ini konverternya kayak gini gitu. Nah kalau bentuk kabelnya si COM kayak begini. Nih saya buat tab baru deh. Kabel konsol. Nah ini dia. Nah ini aslinya kabel konsolnya. Ini nanti nyolok ke router, ini nyolok ke port komunikasi. Nah karena nggak ada sekarang port komunikasi atau port comnya, ini di convert ke sini. Nah ini jarumnya, ini lubangnya, ya atau ini mailnya, ini V-mailnya, gitu. Nah ini nanti kalau ketika praktek wajib kalian punya satu orang satu. Nih punya kabel konsolnya, punya kabel comnya. Nah kalian belilah itu biar bisa ngonfig routernya. Nah tujuan beli ini untuk apa? Tujuan kita ini untuk ya untuk nge-remote si router Cisco-nya, karena router Cisco nggak bisa di remote dengan cara IP maupun dengan cara MAC address. Jadi hanya bisa di remote dengan menggunakan kabel konsol. Nah, jadi hal selanjutnya setelah kita bisa nge-remote si router atau si switch Cisco, kita harus ngasih IP biar dia bisa kita remote pakai IP. Nah, baru kamu bisa menggunakan komputer ya dikasih IP address yang satu segmen dengan si router atau dengan si switch, baru bisa nge-remote pakai IP. Ya, nanti pakai putih gitu aksesnya. Yang pakai COM juga pakai putih, tapi COM ini pakainya ini serial. Nah, nanti kita lihat serialnya berapa. Nanti bisa kelihatan di sini ya. Kalau nanti udah praktek, nanti kelihatan di sini. Ya, My Computer atau TIS-PC manage. Nah, di sini ada device manager. Di sini nanti ada muncul di sini ada COM ya. Nanti kalau udah ini ya, di sini ada nih serial misalnya di sini ada berapa ininya COM-nya. Ya, di USB ini ada COM berapa. Nah, nanti kita masukin. Nih, misalnya COM-nya COM 2 atau COM 3 ya, ini kita masukin sini. COM 2 atau COM 3. Open baru kita bisa ngakses si router atau si switch Cisco-nya. Nah, baru kita kasih IP, baru kita bisa mengakses menggunakan SSH atau menggunakan Telnet. Sesuai nanti kita settingnya gimana dia. Gitu. Menggunakan protokol apa untuk nge-remote-nya. Kalau untuk pertama nge-remote-nya harus pakai protokol serial. Gitu. Atau kabel konsol, kabel COM. Oke. Itu cara pengaksesan di router atau di switch Cisco. Nah, ini nggak perlu lah. Ini juga nggak perlu lah. Ini untuk ngebeda-bedain aja antara hub, switch, sama router. Ini nggak usah lah. Ini ada subnetting juga nggak usah. Kamu juga udah belajar subnetting. Ini PLSM nanti aja belakangan. Ketika belajar routing, sekarang kita belajar di sini adalah pengenalannya dulu nih. Pengenalan switchnya. Pengenalan perintah-perintahnya. Jadi di sini Pak nggak beda sama Mikrotik ya. Mikrotik kamu enak, ada Winbox, klik lar. Kalau di sini harus di config ya. Nah ini kayak ambil contoh, saya ngambil router aja ya di sini. Ini routernya tinggal pilih mana aja. Kalau saya biasanya ngambil yang versi yang terbaru ini 2911. Nah kalau di realnya berarti kita harus butuh yang namanya switch, komputer, ada PC-nya. Nah ini kalau beneran ini ya. Nah kita butuh kabel tadi, kabel konsol. Nah ini nyolok ke sini, cari konsol. Nah ini kita remote si ininya. Kalau beneran ya, ini kalau kita menggunakan apa namanya realnya kayak begitu. Di sini ada terminal. Oke. Udah masuk ya. Coba command prompt nggak mungkin, harus terminal dulu. Oh ini belum nyala nih.
Nah, routernya belum nyala. Kita nyalain dulu nih. Oh, udah nyala. Ini nyala nih hijau ya, kelihatan nih. Kita gedein dulu. Nah, ini hijau nih, harusnya udah nyala. Oh, kayaknya salah di sini. Kita coba lagi. Nih, salah tadi. Saya pas setelah harusnya masuk RS323. Nah, ini ke konsol. Nah, gitu. Ini biar cepet pas forward time. Nah, ini baru kita masuk terminal. Nah, nih. Ya, baru kita setup di sini. Nah, ini biar kelihatan. Saya gedein dulu ininya. Ini saya gedein CLI-nya jadi 14. Kok masih kecil? Oh, ini bukan. Ini dia ada di mana ya? Ini mungkin coba. Oh, bukan. Coba. Ini saya gedein juga ini. Kelihatan kecil ya masih ya. Tapi bukan. Interface bukan. Oh, bukan. Coba kita tes. Wah, masih kecil juga. Biarin lah, masih bisa kelihatan ting. Nah, ini ya, kalau kita nge-remote begini. Kelihatan dari sini. Cuma ini terlalu kecil ya. Nah, ini karena kita main simulasi, jadi kita bisa seolah-olah kita di sini bisa ini apa namanya bisa kelihatan di sini. Jadi seolah-olah nih kalau ini kan karena kita main simulasi, jadi kita nggak butuh ini, gitu. Jadi kita bisa langsung di sini. Ini udah ada CLI-nya, gitu. Kalau realnya ya nggak mungkin lah router kita config dulu routernya, tapi butuh PC untuk nge-remote si routernya, gitu. Karena simulasi kita bisa seolah si routernya nih dalamnya ada PC-nya, gitu. Jadi kita langsung remote PC-nya routernya aja, gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Karena realnya kayak tadi, yang benernya kayak tadi. Ini ada PC dan PC tersebut harus connect pakai konsol baru kita remote. Nah, tadi kan kendalanya kita nggak bisa gedein tuh, lulusnya kecil banget. Untuk nanti kita untuk config ini ya kecil banget. Ya, saya aja kelihatan kecil, apalagi kalian nanti dari laptop kalian pasti lebih kecil kan. Nah, mendingan saya langsung ini aja biar langsung kelihatan nih. Yang penting kita mau belajar di sini adalah apa namanya konfigurasi dasarnya atau perintah dasarnya. Nah, ini kelihatan nih. Tapi sebelum masuk ke perintah nih dilihat lagi. Ini fisikalnya ya. Ini perangkatnya. Nah, di perangkatnya di sini ada yang tadi auxiliary, ya ada konsol. Nah, ini ada GE, berarti dia udah pakai gigabit. Kalau tadi kan di sini. Nah, di sini di atas tadi itu. Nah, di sini dia masih pakai pas Ethernet kan. Nah, ini dia. Nah, ini routernya masih pas Ethernet, berarti artinya routernya masih versi yang di bawahnya. Kalau yang ini yang saya pakai di simulasi pakai tracer, berarti versinya udah tinggi nih, udah GE, gigabit. Ya, kelihatan nih GE nih. Ya, di zoom in lagi bisa. Oh, dia mau pentok nih, GE. Ya. Nah, di sini ada lagi, dia udah punya USB. Ya, bisa punya port USB. Nah, terus di sini lagi ada modular yang bisa kita tambahin.
Oh, jadi di sini selain GE ya GE Enterprise, kita bisa nambahin modul konsolnya. Sorry, serialnya. Nah, ini bisa kita tambahin sini. Nah, tapi sebelum itu kita matiin dulu. Kan tadi gini ya, kalau Compact Ethernet atau GE atau Gigabit Ethernet ini bisa jalan di LAN dan bisa jalan di WAN. Tapi kalau misalnya pas WAN apa namanya serial hanya di WAN aja. Nah, kalau kita mau nambahin si router ini port serial, maka kita harus matiin dulu nih si routernya. Nah, ini kan nyala nih hijau. Nah, kita matiin, kita masukin sini di modular ini, tek gitu. Nah, baru kita nyalain lagi. Nah, kita berarti punya dua nih, serial 1 sama serial 2 gitu. Ya, nanti kabelnya pun beda. Kabel serial ini ada tipenya. Bukan kayak kabel RJ45. Kalau RJ45 untuk yang GE atau yang FE, Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet. Nah, untuk serial ada kabel serial khusus. Ya, kabel serial. Nah, kabel serial ini ada dua. Ya, ada dua tipe. Ya, ada DTE sama DCE. Nah, ini saya serial lebih lengkapnya DCE. Nah, DCE ini kayak gini. Ya, yang ini yang kecil ini nih, segede ini. Yang ini yang lebih kecil ini ada di routernya, colok di routernya nih. Tek. Ya. Nanti jadi dia ngubungnya beda kayak RJ45. Kalau RJ45 ujung ke ujung nggak ada sambungan. Kalau dia dari router ke router, tengah-tengahnya ada sambungan. Nah, tengah-tengahnya ini yang tengah ini bisa pakai DCE. Nanti yang satu lagi harus pakai DTE. Ya, DCE ini ceweknya artinya atau female-nya. Kalau DTE itu cowoknya, ya atau male-nya. Nanti dihubungin tengah-tengah. Nah, ini DCE kayak gini ya. Ini saya coba cari di sini DTE-nya. Kabel DTE. Nah, ini yang ininya nih, ini lebih jelas. Nah, nanti yang ini nyolok ke sini, tengah-tengah jadinya di tengah-tengah. Gitu. Ini router, ini nyolok ke router, yang ini juga nyolok ke router yang satunya. Nah, ini tengah-tengahnya ada ini, DCE atau DTE. Nah, ini ada di lab sih. Kalau mau praktek nanti di lab. Oke. Ya. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, ini kita bisa tambahin nih port ini ya, port apa serialnya. Nah, ini tadi ya harus matiin dulu baru nyalain, baru bisa dipasang. Karena kalau kondisi hidup ya nggak bisa tuh. Ya, harus matiin dulu baru pasang. Nyalain lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sini CLI. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Jadi ada menu wizard atau nggak pakai menu wizard. Nah, sebaiknya jangan pakai menu wizard. Kamu kan baru belajar. Jadi jawab aja no. Kita harus satu-satu. Nah, ini di yang pertama ini akan muncul router nih, defaultnya begini, router. Nah, ini kita bisa baca di sini keterangannya. Nah, di menu router ini ada pertama masuk ke user EX ya. Ya, atau user EX ini user yang nggak bisa ngapa-ngapain, user biasa. Nah, kita harus naik. Ya, kita enable perintahnya atau EN doang singkatannya, enable. Nah, nanti naik ke jadi user privilege. Nanti ada lambang pagernya. Ya, berarti udah privilege. Nah, dari privilege biasanya kita nanti akan naik lagi, bukan naik lagi, kita bisa masuk kemana-mana menunya. Bisa masuk kemana-mana. Jadi harus jadi privilege dulu baru bisa ke mana-mana. Gitu. Nah, kalau keluar dari privilege, kita bisa pakai disable, nanti keluar lagi ke menu ke user EX. Gitu. Ya, sekarang kita coba. User biasa, ini kita end. Nah, artinya kita jadi privilege. Nah, dari privilege kita bisa masuk mana lagi? Nah, ini masuk ke sini. Biasanya masuk ke konfigurasi ini CONFT atau kalau dilengkapin konfigur terminal. Nah, ini baru menu yang akan nanti kita masukin IP di sini, ngasih password di sini. Gitu. Ya, jadi habis dari user privilege kita harus masuk lagi ke menu konfigur. Ya. Konfigur terminal. Nah, nanti di sini banyak percabangan ya, bisa ngapain-ngapain di sini rata-rata. Oke, tapi sebelumnya kita harus masuk jadi privilege dulu.
Nah, kalau untuk keluarnya kita bisa pakai exit. Nah, kalau tadi bisa pakai disable atau bisa pakai exit. Nah, keluar jadi user EX lagi, masuk, masuk configure terminal. Nah, ini harusnya kamu ikutin saya ini ketika lagi ngonfig ini. Nah, ini dibiasain. Ketik. Nah, gitu. Oke. Nah, ini udah. Nah, berikutnya nih kita bisa ngelihat pertama ada show. Show itu melihat ya. Kalau di Mikrotik print. Nah, ini ESA show. Ada ESA version. Nah, ini sama kayak Mikrotik ya. Ini tanda tanya artinya kita setelah show bisa show apa aja gitu. Kalau kita nggak ngerti ya kita tinggal. Tapi ini nggak bisa di sini ya. Ini harus di exit. Keadaannya jadi harus di sini. Show tanda tanya. Nah, kenapa nggak bisa di situ? Karena kalau kita lagi ada di sini, yang ada di sini, nah artinya kita perintah show ini nggak bisa dijalankan di menu config. Ya harus dijalankan di menu di user privilege. Kita harus keluar dulu dari menu config baru kita jalankan perintah show. Kecuali kita bisa membebasnya dengan cara do sh. Nah, ini tanda tanya baru bisa. Nah, tapi untuk tanya aja pun nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu kepanjang mau lanjutnya mau ngapain. Misalnya do version misalnya. Version. Nah, ini baru bisa dia do per atau do version boleh. Nah, jadi do ini perintahnya untuk membypass harusnya CSH ini hanya bisa dijalankan di sini di privilege. Ya, do so version hanya bisa dijalankan di sini. Tapi ketika kita berada di menu sini, menu configure terminal, ini nggak bisa langsung pakai SH version. Nah, nggak bisa, nggak bisa, gitu. Tapi harus ditambahkan do SH version. Nah, depannya harus ada kata do untuk bisa ngejalanin perintah show berikutnya mau pakai apa. Jadi perintah awalnya show, berikutnya mau pakai apa. Kan di sini tadi banyak ya. Bisa pakai show version, show flash, show start, show run, nah, show IP interface brief, bisa show clock dan lain-lain gitu. Ya, ngerti ya, nyambung ya. Jadi nanti ketika kita berada di sini ya kita pakai do aja, nggak perlu balik-balik keluar dulu ke user privilege untuk masukin untuk ngelihat pakai perintah show gitu. Nah, kita exit dulu. Saya mau pakai di sini show version show tanda tanya. Nah, tadi ya. Ini banyak nih, bisa pakai apa aja. Terus saya juga sering lupa. Jadi kalau lupa ya udah show tanda tanya. Nanti kita baca. Oh, show version kita mau cari ini versi yang kita pakai ini routernya apa? Ya, berarti kita cari show apa ya? Nah, ini ternyata ada show version. Fungsinya untuk sistem hardware dan software status. Nah, jadi ini pertama kali kita beli router, kita harus show version dulu. Nah, ya di tab bisa ya. Kamu ketik var aja, nanti di tab, nanti dilengkapin sama kayak Mikrotik lah. Nah, nanti otomatis dia akan lengkapin. Nah, ini kita bisa lihat. Yang perlu kita catat apa? Yang perlu kita catat pertama di sini adalah versinya dia, versi iOS-nya dia. Nah, ini dia versinya dia adalah ini softwarenya C2900 ya. Nih versi OS lengkapnya ini. Ini nanti bisa di backup ya. Kita bisa backup dua, bisa backup OS-nya, bisa backup juga konfigurasinya. Nah, ini kalau mau si OS-nya ini namanya, nama OS-nya ini, nama OS lengkapnya. Ya kalau misalnya Windows XP SP berapa gitu kan. Kalau atau Windows 10 apa namanya Home Edition atau profesional atau apa. Nah, ini kalau dia di ini. Yang lengkapnya C2 ini. Nah, ini OS-nya. Nah, ini yang nanti kita harus backupin. Jadi langkah pertama kita beli router ya udah, pertama kita cek, kita backup gitu. Nah, ini kita bisa ngecek nih, dia punya perangkat apa aja, punya port apa aja. Nah, ini tadi dia punya port 3 gigabit Ethernet ya. Nah, dia punya kecepatannya segini, memorinya. Nah, ini dicoba cari tahu nih. Kamu cari tahu nih, dijadiin tugas nih. Ini untuk memori ini berapa MB nih? Ya, ini kan bentukannya byte nih. Nah,
Nah, ini kan menunjukkan dia memorinya. Coba ini di screenshot. Ya, saya screenshot nih. Ini tinggal cari di internet, banyak lah caranya. Nah, ini coba jadiin dijadiin apa? Dijadiin megabit. Nah, berapa RAM-nya? Ya, RAM-nya ini kecil nih. Nah, ini nggak gede-gede amat ya, RAM-nya kecil. Nah, ini berapa? Coba cari tahu. Untuk ukuran segini, byte berapa RAM-nya? Saya buatin ini. Tugas Jarkom terapan 1. TI berapa nih? 17 ya. Ya, 17A ya. 18 Pak. Oh, 18, 18A. Oh, Pak. sorry. 18A ya. Iya Pak. Oke. Ini RAM. RAM kapasitas. Nah, nanti dijariin ke memori, ke MBPS. Nah, ini jadi perlu kita cek adalah ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat lagi di sini. Ini ada ini NVRAM-nya. Ya, ini NVRAM-nya. Ini NVRAM-nya, tadi ini RAM-nya, ini NVRAM-nya, ini si flash-nya. Nah, ini nanti kamu cari nih. Nah, byte dari 255 byte berarti berapa MB? Nah, ini juga byte dari sekian byte berapa MB. Nah, ini flash-nya ya. Flash itu tadi nyimpan iOS-nya. Nah, jadi kita ngecek itu aja. Nah, ini juga di sini ada lihat. Kelihatan durasinya. Kita ini udah ngidupin si router ini 7 menit 33 detik. Nah, itu. Nah, kalau mau lengkapnya ini ada PID. Nah, ini dicatat nih. SN serial number. Ya, serial number ini buat nanti kalau misalnya routernya rusak. Nah, kita mau beli lagi, yang ditanya itu bukan tipenya aja, tapi tanya serial numbernya berapa. Nah, nanti dicari. Gitu. Oke, tipenya benar sama, tapi belum tentu serial numbernya sama. Gitu. Biasanya harus disertakan serial number ketika mau ganti routernya. Ya, mau sama percis, mau sama percis ya, serial numbernya harus sama. Gitu. Nah, jadi yang perlu dicatat ketika kita baru beli router ya ini semua nih dicatat nih, spek-speknya ini. Jadi nanti ketika kerja ya, kamu harus punya yang namanya database perangkat atau inventory perangkat. Nah, jadi perangkat ini namanya kamu namain apa, terus dia speknya apa aja, dia kecolok portnya apa aja, serial numbernya berapa, RAM-nya berapa, tadi si flashnya berapa, itu perlu di data. Nah, ini langkah pertama itu. Nah, ini tugasnya berarti kamu sekarang ngedata aja. Nih, coba nanti data untuk router Nah, router ini 2911. Nah, kamu data RAM-nya berapa, serial numbernya berapa. Nih, dapat kan? Terus ini OS-nya berapa nih? Terus versinya berapa? Ini versinya, ini versi lengkapnya, versi dari si Cisco-nya ini. Nah, ini versi dari OS-nya ya, nih sama dengan ini kan, sama nih nilainya. Nah, gitu. Jadi yang perlu kamu catat ketika beli atau tugasnya sekarang, pertama versinya dulu, versi si router atau si switchnya. Yang kedua, ini versi
OS-nya. Nah, ini bisa dapatnya dari sini. Ya, atau ngambil yang sini semua lengkapnya, boleh. Ya, versi OS. Ketiga, nah ini RAM-nya berapa? Nih, RAM-nya. Ya. Terus NVRAM-nya berapa? Ya, RAM-nya berapa? NVRAM. NVRAM tau ya? NVRAM ini buat nyimpan tadi konfigurasi. Nah, terus apalagi flashnya. Nah, terus yang berikutnya jumlah portnya dan versinya. Jumlah portnya ada berapa, versinya apa aja, dan versinya. Versi tahu ya, maksudnya dia gigabit. Nih kan kelihatan nih gigabit. Itu versinya. Nah, berikutnya lagi serial numbernya. Nah, ini kalau buat ganti penting banget serial number. Number berapa? Nah, kalau ini opsional ya, yang 6, yang ke-6. Nah, kalau misalnya kamu, wah, nih saya ini kan bisa kerja, kita udah ada nih si routernya. Ini kira-kira nih router nih hidup udah berapa tahun sih? Nah, ini bisa kita cek sini. Nah, gitu. Oh, udah berapa tahun, udah berapa lama nih. Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini yang dulu saya lakukan ini waktu kerja. Saya pertama kerja saya nggak ngapa-ngapain. Pertama kerja saya harus ngedata dulu perangkat di kantor saya apa aja. Saya harus tahu dia punya spek gimana, dia ini punya port kemana aja nantinya. Nah, ini nanti kita bisa ngelihat pakai CDP nanti. Ya, kita bisa ngelihat nanti buat ngetrace ya, menelusuri ini si router ini ngubungin kemana aja. Nah, itu kita perlu juga nanti ya, setelah kalau kita udah berjalan itu. Nanti di sini ada lagi tambahan di sini linknya kemana aja. Tadi kan ini kita bisa namain ini sebetulnya. Ini kita namain. Misalnya saya mau kasih nama hostname, perintahnya router 1. Oh sorry, ada di sini, sorry. Configure T hostname R1. Nah, ini rubahkan namanya. Nah, di router 1 ini nanti kemana aja. Nah, link misalnya router 1. Nah, nanti kamu ya misalnya linknya R1 ya to R2. Nah, ini ya isiannya itu misalnya. Nah, ini yang perlu kita punya database ini yang perlu kita buat di Excel aja lah gampangnya. Ya, data-data ini kita perlu punya. Oke. Jadi tugasnya nanti kamu kan ini ada di router ini, yang ada di sini aja di router ini. Keluarin ya, ini cari tahu yang tadinya tuh. Yang ini. Ya, ini belum ada nih belakangan. Kalau udah terkoneksi baru kita tambahin ini di Excelnya. Nah, ini di Excel kamu buat ini. Gitu. Oke. Nah, jadi yang terpenting dalam di Cisco ini bukan gimana cara nyetingnya, tapi terpenting kamu memanage-nya. Ya, karena nyeting mah gampang, tapi nanti yang terpenting kan kamu setiap hari manage tuh si perangkat. Nah, gimana kamu bisa manage kalau kamu nggak punya data-datanya? Nah, jadi ada yang namanya pelajaran manajemen maintenance. Ya, kita harus bisa memanage perangkat-perangkat kita. Nah, itu yang mungkin nggak didapat sama kalian kalau misalnya kalian nggak kerja langsung. Nah, ini karena saya kerja di perusahaan. Nah, ini yang saya share ke kalian gitu, biar kalian nanti ketika kerja apa yang harus kalian lakukan gitu untuk pertama kali megang perangkat ini. Nah, ini baru settingannya nih. Ya. Nah, tadi kan show version. Nah, ini juga kita bisa spesifik show flash. Ya. Show flash itu berarti apa? Berapa ukuran si hard disknya? Flash itu kan nyimpan OS kan. Nah, ini kita bisa pakai show flash. Ingat ya, do berarti saya lagi berada di config, makanya saya pakai do. Nah, ini dia show flash. Nah, ini dia si OS-nya. Ya, dengan ukuran segini megabyte-nya.
Oh sorry, megabit ini ya, available-nya sekian. Byte-nya bukan megabit. Nah berarti dikurang aja itu. Nah ini yang free ya berarti. Oh available ini free, berarti ini free. Yang kepake ini ya, yang kepake ini. Oh yang ini benar, ini berarti yang ini adalah besarannya, besaran awalnya. Nah ini besaran awalnya, ini kepakainya, ini sisanya. Nah ini karena bentuknya byte ya, ini kamu harus dirubah. Nah ini kaitannya buat apa? Ini kaitannya ketika kamu mau update, misalnya update si OS-nya. Sekarang pakai OS versi sekian nih. Nih yang ini versinya nih. Nanti mau naikin misalnya 161 misalnya. Nah tapi kamu lihat dulu 161 ini besarannya berapa ukurannya gitu. Nah, sedangkan kita punya segini gitu. Punyanya segini ya. Tunggu ini kita cek dulu nih. Versi yang ini kurang lengkap nih. Oh ya nih. Dia punya lengkap segini. Nah, ini yang lengkap punya awalnya segini. Ini kalau dijadiin megabit berapa? Coba langsung aja lah dicari di internet ada. Byte to MB. Tadi berapa? Nah, 33 nih. 33 Mbps. Ya, kecil banget ya. Omega kok bita. Jauh ini. Nah, ini bener nih. Convert. Nah, 32 ya. 32 megabyte, kecil banget ya. Nah, 32 megabyte. 32 megabyte. Ini yang sudah kepake sekian. Sudah kepake. Oh ini nih, udah kepake ke sini. Tadi itu berapa sih? 32 ya. Nah, ini 32 kan? Yang kepake 2. Pak, maaf nggak kebalik Pak. Yang kepake Pak. Tunggu. Ini saya baca kayak kebalik ya. Available. Yang 32 yang Oh iya. terpakai kalau nggak salah Pak. Ini. Yang 221 itu yang tersedia. Nah, 201 tersedia. Ini kepake ya. Nah, ini total ini. Oh, oke, salah nih. Ini total ya. Nah, kita lihat totalnya dulu berarti. Nah, dari total. Iya, total bener ya. 255. Nah, oke, totalnya. Kok ini bentuknya kok binary. Oh, ini megabit ya. Nah, 243 ya, 256 lah ya. 256 ya, 256 totalnya. Terus kepake ini segini. Ya, kepake segini.
Nah, 32 kepakainya. Berarti si OS-nya cuma 32 MB gitu. Nah, sisanya ini tadi. Nah, ini ya gitu ya. Jadi kamu lihat dulu OS-nya yang nanti ketika diupdate gede nggak gitu, melebihi si total nggak. Nah, kalau melebihi ya jangan sampai karena flashnya kecil. Kita punya flash cuma tadi apa tadi 3 berapa 200 256 ya. 256 flashnya. Gitu. Hard disknya cuma 256 giga mega ya, 256 mega. Nah, gitu. Ya ini kaitannya sama nanti update OS. Tapi kalau saran saya jangan dulu diupdate kalau memang belum ada. Jadi gini, untuk nanti kerja ya, dibaca dulu. Kadang-kadang kita update tuh bukan malah bener, malah nggak bener gitu. Kadang-kadang banyak fitur yang nggak jalan gara-gara diupdate. Nah, kita baca dulu isunya atau kita coba dulu di GNS3 baru kita coba di realnya. Karena ketika kamu produksi hati-hati ya. Ini sepengalaman saja. Saya kasih tips ya, saya kasih tahu gitu. Kalau misalnya di produksi itu jangan dibuat eksperimen. Kamu kerja nih eksperimen, update gitu. Jangan gitu. Jadi coba dulu di GNS3 bisa nggak, lancar nggak semua konfigurasi yang pernah kamu kerjain di sini di produksi. Nah, kalau aman ya boleh update. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya nggak aman, ternyata ada fitur yang nggak jalan ketika update, jangan lah, mendingan pakai yang lama aja gitu. Ya karena produksi itu udah ngeri ya. Kaitannya sama kerjaan. Oke, lanjut lagi. Nah ini show start. Ini kita coba jalanin. Jadi kita coba show aja dulu. Ya, show start. Show start malah nggak ada di sini ya. Berarti show tanya ada nggak start sini? Nah, nggak ada di sini. Nah, berarti yang ini nggak ada di fitur yang ini di OS-nya ini gitu. Nah, kalau Soran ada. Soran itu kalau show start itu dia ini sih sebenarnya sama kayak tadi. Ini yang bisa kita lihat ini ya. Karena udah ada di show version mungkin jadi nggak perlu ada nih ini. Dia udah jalan kapan itu show start. Uptime. Nah, kalau sekarang selanjutnya kita main Soran. Soran itu melihat semua konfigurasi. Nah, ya. Nah, ini karena kita belum ada konfig apa-apa, ya nggak ada konfigurasi apa, paling ini doang. Nih, R1 yang tadi kita udah rubah. Selebihnya kosong. Nah, ini pun enaknya gini di Cisco ini kalau misalnya ini udah ada konfigurasi, ya udah kita copy ini ya, kita copy. Ini bisa jadiin backupan, kita taruh di notepad. Nah, ini kita paste, ini jadi backup. Ya, bisa begitu. Kita pakai versi yang sama, routernya ini ke backup. Nah, contoh, ini kan kita udah buat ini ya. Kita cuma buat nyeting ini doang nih, R1 doang nih. Nah, kita ambil lagi routernya. Ini saya ambil kan yang pertama nih. Nah, kita ambil lagi yang kedua. Nah, lihat di yang kedua ini. Ini kita jalanin, ini yang pertama kali jalan gini ya, running ya. Running si ini proses postnya nih. Nah, Nino. Ini kan masih router ya. Nah, ini tinggal kita pengen load ya, ngeload. Ini kita enable dulu. Kita paste. Ini 6. Gak jalan nih. Ya, ini aja berarti. Ambil sini saya satu. Ini tinggal ambil satu di sini. Nah, ini udah. Gitu. Jadi kalau mau benernya gini sebenarnya. Saya exit dulu ya. Kan awalnya gini nih. Ini kan awalnya router. Nah, kita masukin di sini. Ya di menu config. Nah, ini kita coba kita kopas semua misalnya. Tapi kita config kan cuman ini doang ya. Router hostname doang. Nih, kita kopas semua.
paste sini. Nah ini ambil cuma ini doang, R1 gitu. Jadi untuk ngelotnya ya tadi hasil backupan kita dari sini, ambil dari router yang lama ke dapat router baru ya, kita misalnya itu rusak lah. Nah udah gitu aja caranya. Tapi kita harus berada di menu configure, karena nyeting konfigurasi di configure atau configure terminal. Nah ini kita paste aja. Nah nanti konfigurasi yang lama masuk ke yang baru. Ya cuman harus sama ya, serinya harus sama gitu, versinya harus sama. Oke. Nah. Nah, sekarang saya cuman sini aja buat ini aja. Satu langkah gini aja. Ini dan save. Ini kamu buat nanti begini aja deh. Routers. Ini kita kasih nama R1 di luarnya. Ini label ininya ya, label pakai ini, mau pakai label biasa juga bisa lah, ini mah tempelan di routernya. Nah ini saya coba kita pakai yang namanya serial. Nah berarti kalau dia pakai serial, ingat ini harus ditambahkan. Kita gedein dulu, berarti kita matiin, kita tarik sebelah sini karena router to router ya punya serial. Yang lain, nah ini tugasnya nanti ya, suruh buat begini kalian. Nah ini matiin lagi, tarik sini ya, ini ada bacanya kok serial gitu ya. Yang lain lagi, nah terus tinggal pakai serial nih, DCE DTE. Jadi yang satu DCE, yang pasti yang sebelahnya DTE. Nah ini serial nih ada berapa nih, 1, 2, 3, 4. Nah tadi ada 4 berarti ya, bukan 2 berarti ya, ada 4 nih ya. Kita pasang sini serial. Oh berarti ini tipenya beda nih serialnya, yang tadi saya colok. Ini punya 4 ya, dia punya, oh udah nyolok 2 ya. Oh udah nyolok 2 nih, apa-apalah. Nah ini biar kelihatan, sebenarnya 2 juga tadi udah nyolok lagi. Ini biar kelihatan nih, option preference di sini ada port show label di checklist. Nanti kelihatan nih labelnya SE000 serial. SE itu serial 000. Nah, dia dimulai dari 0 dia, bukannya 1 ya. Yang ini yang ada kelihatan sini ya, seperti ini gitu. Ya ini yang ada jarum, ada apa namanya, jam, artinya dia DCE, artinya yang tadi ceweknya. Ini udah otomatis yang DTE. Nah sekarang kita config IP-nya, dari router 1 ke router 2. Nah, config-nya ya, berarti kita menjawab no. Nah ini kita kasih nama dulu, motor configure terminal, enable dulu. Nah kita kasih nama R1. Nah terus kita kasih IP, berarti masuk INT ya, SE. INT itu interface ya, SE 0000, 03 kali 0 0 0 0. Nah sekarang kita udah berada di port serial 00. Nah sekarang kita kasih IP address, bisa saya masukin 192.168 IP address ya, IP address atau IP add doang boleh, 92.168.10.1. Nah masukin subnetnya ini sama kayak di sini, lihat ini juga udah ada ya, langsung masukin subnetnya tuh. Jadi bisa subnetnya default lah 255.255.255.0. Nah berikutnya adalah ini no sub. Jadi defaultnya dia adalah disable ya. Kalau di ini LAN card berarti kayak di Windows, ini dia defaultnya begini. Dia defaultnya ya keadaannya begini, disable gini ya, kita harus enable gitu. Nah, no sub perintahnya. Nah karena ingat ya, dia DCE nih, dia di DCE, ini DCE. Nah ini ada tambahan lagi namanya clock rate, hanya DCE ya, ini hanya DCE, ada namanya clock rate. Ini tadi mana, nah nih
ini ada clock rate. Nah, kalau berapa nilai, ada nilainya, kamu tinggal tanda tanya aja. Nah, biasanya umumnya ini yang bisa, nilai yang bisa dipakai ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar ini ya. Umumnya biasanya pakai yang 64.000 ya, atau juga bisa pakai yang 9.600. Nah, ini bebas mana aja gitu. Ya, boleh yang mana aja boleh sebenarnya ya, cuman umumnya dipakai yang ini ya, 64.000. Nah, udah kita masukin aja 64.000. Ingat ini hanya DC aja, DTI nggak perlu clock rate. Nah, ini udah selesai. Kalau mau lebih lengkap lagi, kamu bisa tambahin ini description tambah ini R1 connected to R2. Nah, sekarang ngecek si ini udah kasih IP nih, ngecek IP udah kepasang belum. Perintahnya do itu kan bypass tadi ya, do show IP ini, ketik ini 5 kali nih biar kamu lancar. So IP INT BR, atau kepanjangannya dari sini nih ya, so IP INT brief, BR itu brief ya, untuk ngelihat IP addressnya udah kepasang atau belum. Nah, ini enter. Nah, ini lihat. Nah, ini kenapa down, karena yang sana belum dipasang gitu. Jadi kita harus aktifin yang sebelah sana baru dia on gitu. Jadi langkahnya cuma ini doang. Masuk, pertama kita masuk configure ya, pertama tahu ya, enable dulu, enable configure. Nah, terus masuk lagi ke serial yang akan kita config, masukin IP-nya, jangan lupa di nosat, baru masukin clock rate berapa, bebas ini pakai yang 64.000. Nah, terus udah selesai. Nah, tinggal cek udah masuk belum IP-nya. Nah, kalau mau lebih ini ya, mau ini tambahin aja. Kalau mau ada deskripsi R1 connect R2. Nah, Pak di sini deskripsi nggak muncul. Nah, kalau di deskripsi di sini di soran, di soran. Nah, ini ada di sini. Nih, tadi yang kita udah nyeting ini. Ya. Nah, berarti kita kerjain sama ya nih untuk yang router berikutnya. Nah, untuk ini kita simpan. Ini kan ingat masih taruh di NVRAM kan? Belum masuk NVRAM. Nah, ini kita harus simpan di NVRAM. Ini bisa kamu pakai sini do WR read to write, atau bisa pakai do copy run start. Nah, bebas ya. Mau pakai do WR boleh, atau do copy run start untuk nyimpen dia ke NVRAM. Konfigurasi yang tadi barusan kita ngasih IP ini. Oke, ini kelar. Close. Sekarang kita ngerjain yang ini. Jawab no. Sekarang kita kasih IP, kita kasih ini dulu, INT SE 000 INT. Masukin IP, address 192.168, tadi 10.1, sekarang 10.2 ya, 255 no sat. Nah, ini nggak perlu lagi pakai clock rate karena dia DTE. Udah, tinggal ngambil deskripsi aja kalau mau. Deskripsi R2 connected to, ini nggak apa-apa, lanjut aja. Biasanya ada begini up, artinya udah terkoneksi, udah kita up. Ketika kita no shoot ini dia pasti dia ada koneksi. Tadi kan ingat ya, tadi down ya. Nah, dia otomatis udah jadi up karena temennya udah di upin gitu. Kita kasih tadi kita lanjut aja nih, nggak apa-apa, to R1. Nah, ini udah selesai. Kita cek do show IP INT BR. Nah, ini udah apa sih? Nah, sekarang kita tinggal ping ini, atau pakai langsung di sini do aja, do ping 192.168 10.1. Nah, ini dia, pastikan 100%. Nah, udah selesai. Nah, ini kabel serial, ini serial, berarti dari router ke router pakainya serial. Nah, nanti begitu terus. Oke, ya gitu dulu aja dah materi kali ini ya. Ini udah berapa menit nih? 1 jam. Oke, jadi tugasnya nanti saya kirim ke iKampus. Videonya yang sekarang kita ini juga saya upload di YouTube atau di mana lah, atau di Drive, biar kamu bisa ngulang
materi ini. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Masih banyak-banyak dulu untuk hari ini. Ayo bertanya teman-teman. Ayo, bertanya yuk, bertanya yuk. Lu, Woi, lu nanya, woi. Kayaknya yang jadi alpukat pengen nanya tuh yang jadi alpukat. Cuman videonya aja Pak, ntar ditunggu Pak. Soalnya di sini patah-patah sinyalnya. Oh iya, kalau bisa Pak diupload ke Drive atau gimana Pak hasil recordingnya Pak, Ya, biar udah. bisa kembali. Ya benar Pak. Ya, Soalnya kan udah jadi beberapa juga nih. teman-teman ada yang emang Ya, telat kalau masuk kalau ada yang mau ditanya, udah saya akhiri ya. Oke Pak. Ya Pak, Oke, nanti Oke, saya Pak. cepat nguploadnya. Oke. Oke siap. Oke. kayaknya nggak ada lagi Pak. Ya Kita udah. akhiri aja kali ya. Ya udah di Ya, ini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dulu nih. Nggak doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, Rahmat.